Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 kelas 1010 tugas fisika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan terkait LKPD 4. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompoknya, yaitu di sini ada saya sendiri, Evan Fadal Jainuri sebagai perwakilan dari kelompok 2, lalu ada Dexterius Rajendra dari absen 15, ada Dana Uzora dari absen 13, ada Johan Angga dari absen 22, ada Muhammad Raihan dari absen 28, dan ada Kevin Rafael dari absen 25. Masuk ke identifikasi masalah. Jadi, pada LKPD keempat ini disediakan 3 artikel untuk kami literasikan dan kami teliti, lalu kami tentukan identifikasi masalahnya, rumusan masalah, dan juga hipotesisnya. Untuk identifikasi masalah, berdasarkan ketiga artikel tersebut, rumusan masalah yang dihadapi adalah dampak dari perubahan iklim yang mengakibatkan kenaikan suhu ekstrem di Indonesia mencatatkan suhu harian tertinggi pada Oktober 2024. Tahun 2024 ini diprediksi menjadi salah satu tahun terpanas dengan kenaikan suhu global melebihi 1,5 derajat Celcius. Dan kondisi ini diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2025 mendatang. Beberapa wilayah di Indonesia dinilai paling rentan terhadap dampak suhu ekstrem ini yang berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, ekonomi, dan lingkungan di masa yang akan datang. Itu tadi untuk identifikasi masalahnya. Lalu yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang kami tentukan di sini adalah kenaikan suhu di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana hal ini membuat masyarakat menjadi resah. Yang meresahkan bahwa cuaca ekstrem ini sangat-sangat panas dan sangat-sangat terasa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu ada hipotesis. Nah, hipotesis yang dari rumusan masalah yang telah ada tadi, kami menyimpulkan sebuah hipotesis, yaitu berdasarkan rumusan masalah yang ada, hipotesis yang dapat kami ajukan adalah peningkatan suhu ekstrem di Indonesia yang dipicu oleh perubahan iklim global akan berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta kestabilan ekosistem di Indonesia. Wilayah rentan seperti daerah pesisir dan juga kota-kota besar diperkirakan akan menghadapi dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang lebih kecil. Jika langkah mitigasi dan adaptasi ini tidak segera diambil, dampak dari suhu ekstrem akan memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas hidup di Indonesia dalam waktu dekat. Nah, setelah menentukan identifikasi masalah, rumusan masalah, serta hipotesis, kami juga mencari 2 artikel, yaitu tentang prototipe alat untuk dua literatur atau 2 jurnal yang merancang atau membuat prototipe tentang alat untuk mengatasi kenaikan suhu akibat pemanasan global. Nah, dari jurnal yang pertama yaitu jurnal Mitigasi Efek Pulau Panas Melalui Infrastruktur Hijau oleh Science Direct. Prototipe ini adalah prototipe infrastruktur hijau untuk mitigasi efek pulau panas. Struktur alatnya, jadi dari Science Direct ini menjelaskan tentang 3 alat utama yang akan digunakan untuk prototipe kali ini, yaitu ada atap hijau, taman vertikal, dan juga kanopi pohon. Seperti ini adalah contoh fotonya. Lalu, apa itu atap hijau? Jadi, atap hijau itu terdiri dari lapisan vegetasi tanaman yang rendah air, media tanam, dan juga membran anti air, serta lapisan drainase dan lapisan penahan struktur yang dibangun di atas permukaan atau miring dari bangunan urban atau bangunan di kota. Jadi, tampak seperti gambar di sini, yaitu bagian permukaan atas atau atap dari sebuah rumah itu ditanami lahan hijau seperti tanaman-tanaman yang mampu menyerap air. Lalu ada taman vertikal. Tanaman ini yang ditanam pada dinding bangunan seperti struktur modular, seperti panel atau pot yang dihubungkan oleh sistem irigasi yang otomatis. Lalu yang ketiga seperti contoh di sini ada kanopi pohon, yaitu pohon dengan kanopi luas ditanam di area perkotaan untuk memberikan naungan dan meningkatkan kelembapan udara. Nah, cara kerjanya yaitu atap hijau bekerja dengan menyerap panas matahari melalui tanaman dan media tanam, sehingga suhu permukaan bumi bisa berkurang.
Lalu taman vertikal itu membantu menurunkan suhu udara melalui transpirasi tanaman, di mana air menguap dari daun tanaman dan menyejukkan area sekitarnya. Sebenarnya, untuk taman vertikal ini sama saja dengan taman pada umumnya. Namun, yang menjadi kelebihan dari taman vertikal ini adalah dia bisa ditempel di dinding sehingga tidak memakan banyak tempat dan juga bisa menambah estetika dari suatu ruangan atau suatu bangunan. Lalu yang ketiga adalah kanopi pohon. Itu akan menciptakan bayangan langsung yang akan meningkatkan evaporasi air dari tanah, yang itu sangat efektif untuk menurunkan suhu di area sekitar. Nah, kenapa tidak menggunakan kanopi biasa? Karena kanopi biasa seperti yang terbuat dari seng atau baja ringan itu adalah bahan-bahan yang mudah sekali untuk menghantarkan panas, sehingga suhu permukaan bumi bukannya malah menurun, malah makin meningkat jika kita menggunakan kanopi-kanopi yang berbahan dasar baja ringan dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita bisa menggunakan pohon beringin atau jenis pohon lainnya sebagai naungan atau sebagai kanopi. Lalu, jurnal kedua yaitu bersumber dari NASA Climate Change yang menunjukkan adanya prototipe sensor penantau suhu, penyemprot kabut atau mist sprayer, dan juga aplikasi pengolah data suhu. Jadi struktur alatnya yaitu ada sensor IoT untuk pemantauan suhu. Sensor suhu dan sensor kelembapan ini terhubung ke dalam perangkat IoT atau Internet of Things yang dilengkapi dengan modul komunikasi seperti Wi-Fi atau LoRa untuk mengirimkan data. Lalu ada sistem penyemprotan kabut atau mist sprayer, yaitu menggunakan nozzle untuk menyemprotkan air dalam bentuk partikel yang halus. Alat ini terintegrasi dengan kontrol otomatis berbasis data dari data suhu yang diterima oleh sensor tadi. Lalu yang ketiga yaitu ada aplikasi pengolahan data, di mana platform berbasis cloud untuk memantau suhu secara real time dan memberikan analisis. Cara kerjanya yaitu sensor suhu tadi mengukur kondisi lingkungan secara real time dan terus menerus. Lalu data dari sensor dikirimkan ke platform cloud untuk analisis dan menentukan kapan suhu mencapai ambang batas tertentu. Jika suhu sudah mencapai ambang batas atau sudah terlalu tinggi, maka sistem akan menyemprotkan kabut halus melalui nozzle untuk menurunkan suhu udara secara langsung melalui evaporasi. Itu tadi adalah sedikit presentasi dari LKPD keempat kami, kelompok 2 kelas 10-10. Cukup sekian presentasi dari saya sebagai perwakilan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.